Lebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter. Seorang pemain film Indonesia yang pernah bermain dalam sebuah film yang berjudul Amnesty sebagai pemeran utama, kemarin di Hari Kesaktian Pancasila baru saja menyampaikan pidato di hadapan para penonton. Oh, bagus-bagus kau Opung Parbella. Sejak kapan ada film Indonesia judulnya Amnesty? Ada. Tahun kemarin. Yang produksinya bersamaan dengan produksi film yang judulnya juga Abolisi. Yang pemeran utamanya Tom Lembong. Betul. Hasto Kristianto. Bagiku, ya pemberian amnesti dan juga abolisi kemarin itu ibaratkan main film. Ada sutradaranya, ada pemeran utamanya, dan ada juga produsernya. Itu bagi Opung Parbella. Kalau bagi kalian itu hal yang wajar normal, terserah kalian. Kalau ini kan pendapat Opung Parbella kan, nggak masalah pidatonya, tapi isinya itu loh, dibilang katanya ya Bapak Joko Widodo di pemerintahan periode kedua berubah menjadi otoriter. Bapak Joko Widodo katanya periode kedua menjadi otoriter. Periode pertama enggak, karena masih bersama-sama dengan PDIP. Periode kedua menjadi otoriter karena apa? Karena nggak boleh lagi suka-sukanya PDIP. Aku lihat Hasto ini keluar dari penjara bukannya makin tertib hidupnya. Tapi memang betul lah sesuai sama yang dibilangnya kemarin ya kan, waktu di dalam penjara apa dibilangnya? Ditanya wartawan, bagaimana kabarnya Pak Hasto? Ya, saya lebih sehat dan saya lebih tertib selama dalam penjara. Dia sendiri yang bilang loh. Iya kan? Orang kalau hidupnya lebih tertib dalam penjara, itu artinya betul-betul penjahat. Di luar dia bisa membegal, di luar dia bisa memperkosa, di luar dia bisa mencuri, di luar dia bisa membunuh. Kan begitu? Kalau di dalam penjara, iya kan? Mana ada kesempatan? Artinya apa? Hidupnya lebih tertib. Kan begitu, supaya apa? Supaya dia tidak mengulangi kesalahan lagi, supaya dia tidak menjadi orang atau pribadi yang lebih kurang ajar lagi ketika keluar dari penjara, ya kan? Makanya orang di dalam penjara itu hidupnya sering merenung, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Bagi yang beragama Muslim, ya kan, sholatnya lebih tertib lagi. Bagi agama Kristen, ya, doanya lebih rajin lagi. Kalau biasanya hari Minggu nggak kebaktian, ya kan, karena di dalam penjara, ya kan, untuk memperlihatkan bahwasanya dia bertingkah laku baik, berkelakuan baik, ya, makanya dia pergi ibadah. Atau mungkin karena dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, makanya dia jalani semuanya itu dengan baik. Kan begitu. Ya otomatis lebih tertib hidupnya. Ini kok sekarang kok pidato kayaknya kurang tertib itu pidatomu itu. Ini aku nanya. Itu pidatomu itu, ya, itu kau tulis setelah keluar dari penjara atau waktu masih dalam penjara? Aku nanya. Dibilangnya Bapak Joko Widodo otoriter cuman gara-gara periode pertama mereka sama-sama, periode kedua dibilangnya otoriter gara-gara Bapak Joko Widodo nggak mau lagi manut sama ketua umum. Emangnya negara ini negara law? Jadi kalau yang nggak manut sama ketua umum dibilanglah otoriter. Kalau nggak manut sama ketua umum dibilanglah pengkhianat, pemberontak, tidak memikirkan rakyat. Bukan tidak memikirkan rakyat, justru saking memikirkan rakyat lah, makanya Bapak Joko Widodo udah ogah lagi manut sama ketua umum. Dia lebih memilih untuk menentukan pilihannya sebagai petugas rakyat daripada petugas partai. Nah, tinggallah kalian para petugas partai itu di dalam kan. Lebih pada periode kedua Presiden Jokowi,
Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis. Demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia ini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis. Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan. Ini yang terjadi pada pemilu 2024 yang lalu. Maka di dalam Rakernas PD Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan. Karena kalah kalian dah. Karena kalahnya kalian, makanya kalian bilang kayak gitu. Kalau menang pasti pidato kalian berubah. Kalau menang kalian pasti pidato begini. Inilah yang menunjukkan bahwasanya rakyat bersama-sama dengan PDIP. Bukan karena Jokowi PDIP besar, tapi Jokowi besar karena PDIP. Oleh karena itu sebagai partai politik yang dicintai oleh rakyatnya, kita akan menjalankan kemenangan demokrasi ini bersama-sama juga dengan rakyat. Dan saya katakan bahwasanya rakyat bersama-sama dengan PDIP, dan PDIP selama-lamanya akan bersama dengan rakyat. Hidup merdeka PDIP, merdeka PDIP, merdeka. Sebentar dulu Pupar Bela, kok jadi lebih cocok kok jadi oratornya PDIP. Siapa bilang PDIP besar oleh karena satu orang? Siapa bilang PDIP mendapatkan suara banyak oleh karena Jokowi? Siapa bilang bahwasanya Ibu Ketua Umum tidak punya peran penting bagi membesarkan PDIP? PDIP besar oleh karena Ketua Umum kita. PDIP besar oleh karena rakyat kita. PDIP besar oleh karena kader-kader kita, bukan karena kebesaran nama satu orang yang bernama Joko Widodo. Itu kalau menang. Pidatonya gitu kalau menang. Tapi kalau kalah, periode pertama adalah periode di mana demokrasi dijunjung tinggi. Tapi periode kedua menjadi pemerintahan yang otoriter. Aparat negara dibuat sebagai alat elektoral. Sebentar dulu. Kok kalian pikirnya begitu? Waktu periode pertama begitu juga ya? Aparat itu sebagai apa namanya, aparat itu ya, waktu kemarin pencalonan presiden 2019 apa begitu juga modelnya? Coklat hijau dijadikan sebagai alat untuk elektoral. Wah, begitulah mereka ini. Kalau dari mereka presidennya dipuji terus, ya kan? Tengok kalian lah di situ terus. Adiana Pitupulu, Hasto Kristianto, Megawati. Apa dibilang Megawati? Ya, waktu kemarin mereka masih bersama-sama. Saya menangis loh melihat Bapak Joko Widodo udah kurus. Memikirkan bagaimana rakyat. Badannya udah kurus loh. Udahlah Bu, waktu sama ibunya, ibu ngomong kayak gitu. Kalian udah lihat bagaimana debat-debat ya. Kemarin orang-orang dari Gerindra debat dengan PDIP ya, periode pertama, periode kedua di awal-awal. Wah, ada Nabi Tupulu sebagai pembela. Ada Nabi Tupulu, Guntur Romli. Sebentar dulu Pumpar bela. Bagus-bagus kau, Guntur Romli orang baru itu. Anak baru itu. Itu dia. Kalau presidennya dari mereka, beribu segudang pujian dialamatkan kepada presidennya karena dari mereka. Mereka nggak terima kalau ada orang yang menyerang Bapak Joko Widodo, menyerang pemerintah. Yang wajar, pemerintahan dari mereka, ya kan begitu. Tapi kalau misalnya bukan dari mereka, kemarin waktu kalah Megawati lawan SBY, coba bayangkan kalian, bukan zaman sekarang aja, waktu sebelum Megawati, sebelum Bapak Joko Widodo menjadi presiden, zaman SBY kita udah tahu bagaimana kritik-kritiknya PDIP dan juga kader-kadernya terhadap SBY.
Tapi aku heran loh, ya jujur aja heran lah, ya. Kenapa waktu zamannya Bapak SBY, ya mereka itu lebih kritis dibandingkan dengan sekarang? Sekarang maunya lebih kritis dong. Ada aja Hasto. Bagus juga pidatomu ya. Aduh, alat negara coba. Ini adalah sebuah fitnah. Fitnah, gue bilang sama kalian. Kenapa fitnah? Ya, karena dia mengatakan bahwasanya alat negara menjadi alat elektoral. Ya kan begitu. Ada si hijau, ada si coklat, mungkin juga ada aparatur-aparatur desa atau aparatur-aparatur yang lainnya. Kan begitu. Ini perlu dicurigai. Berarti kayak gitu cara-cara yang kalian mainkan dulu. Dicurigai loh. Aku nanya loh. Ketika berbagai kasus kriminalisasi politik hukum terjadi, telah memunculkan suatu kritik yang sangat kuat bahwa tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh dan tidak akan ada bangunan sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran. Sistem hukum yang berkeadilan adalah fondasi pokok. Tanpanya tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Ya, kau ngomong gitu karena kau sempat di penjara dah. Ngaku-ngaku kau sebagai tahanan politik. Ya, kan apa dia bilang kan saya ini sebagai tahanan politik. Dibilanglah hukum di Indonesia ini tidak bisa ditegakkan. Hukum di Indonesia ini tebang pilih. Hukum di Indonesia ini tidak melihat mana yang berjasa, mana yang tidak. Hukum di Indonesia ini hanya menyasar kepada satu orang. Begitu dikasih amnesti kau. Udah mulai lagi pandai kau sekarang kau ngarang pidato. Banyak kali gayamu Hasto. Oh aku lupa. Tak ganjel tak. Satu lagi. Ku menangis membayangkan. Saya menangis. Kiai menangis. Bangsa ini menangis. Alah, udahlah toh. Ya, nggak perlu sekarang begini gue bilang sama kalian. Ya, sebuah partai politik yang besar dan seorang tokoh yang besar, ya tidak akan pernah. Ini acara resmi loh. Hari Kesaktian Pancasila, ya kan? Harusnya ya mereka itu fokusnya ya bagaimana kita menerapkan Pancasila, bagaimana setiap kadernya itu ya boleh ya menjadi seorang pengamal Pancasila, bagaimana kita memperjuangkan, bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita menjaga Pancasila. Itu nggak usah menjelek-jelekkan orang lain lah. Nggak perlu, justru isi pidatomu ya harusnya sekarang itu bagaimana kalian mendukung pemerintah, bagaimana kalian mensupport pemerintah, bagaimana kalian bersuara untuk untuk rakyat ya, bersuara memikirkan bagaimana nasib rakyat, kan begitu. Jangan dikomentari pemerintah sebelumnya. Malu kalau orang tahu kalian nggak bisa move on. Aku berapa kali biar tahu kalian ya. Partai Amanat Nasional pidato, Golkar pidato, PAN PKB pidato, dan juga lagi Gerindra pidato. Nggak ada tuh nyinggung-nyinggung presiden yang sebelumnya. Nggak pernah. Itu adalah contoh partai yang besar. Kan begitu. Besar itu bukan cuma segi jumlah, tapi besar itu dari dalam hati. Besar itu bukan cuma berbicara kuantitas, tapi besar itu juga berbicara kualitas. Udah cocok kan aku jadi juru bicara PDIP? Dan kemarin biar tahu kalian ya, si Hasto ini juga komentar tentang ijazah Jokowi. Berkomentar tentang Joko Widodo turun gunung. Dia bilang katanya, ya sebaiknya Joko Widodo turun ke daerah-daerah ya memberikan pertanggungjawaban.
Karena apa? Karena Joko Widodo ya adalah presiden dan dia harus tanggung jawab dengan kebijakan-kebijakan yang dulu. Lapet. Kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya. Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar US dollar. Kemudian belanja infrastruktur. Sebentar dulu, satu-satu dulu, ya kan? Bansos termasuk berarti itu bantuan sosial, ya, waktu terjadinya COVID, kan begitu. Sebentar dulu, ya. Itu dari partai mana itu yang kemarin itu makan uang COVID? Hah? Yang kemarin makan uang COVID yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat itu dari partai mana? Aku nanya. Aku cek di Partai Amanat Nasional bukan. Yang namanya Juliar Batubara itu aku cek juga di Partai Demokrat bukan, Gerindra bukan, apalagi Golkar. Karena Golkar itu biar tahu kalian ya, dia itu lagi fokus dengan lagu MBG Mas Bahlil Gandeng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Nggak mungkin lah, ya kan, sebuah partai yang ketua umumnya itu manis seperti Bahlil bikin yang kayak gitu, nggak pernah. Itu dari partai mana itu ya? Yang kemarin makan uang COVID itu ya? Dibilang katanya bansos itu sebagai alat elektoral. Biar tahu kalian ya, oleh karena Bapak Joko Widodo ya memikirkan masyarakatnya, memikirkan rakyatnya yang terkena dampak dari COVID-19, makanya beliau ya memberikan bantuan kepada masyarakat. Itu kebijakan yang memang betul-betul penting, kebijakan yang betul-betul vital, kan begitu. Kalian salahkan Bapak Joko Widodo, yang disalahkan tuh partai yang kemarin itu ya menterinya itu makan uang COVID. Partai mana ya? Bertanya dong pada diri sendiri. Enak aja bansos sebagai alat elektoral. Sekarang begini, ya, presiden itu ya ada bantuan kemasyarakatan presiden, Banmaspres atau Banmas atau Banpres, ya kan? Itu peruntukannya yang pertama untuk UMKM, ya. Untuk itu yang kedua untuk bantuan sosial ya, misalnya kalau ada bencana alam ya, begitu juga COVID ya. Setelah itu yang ketiga itu dalam bentuk hewan kurban. Yang ketiga itu aja kemarin ya, salah satu kadermu itu menganalisisnya kurang tepat. Apa itu ya? Itu tuh Guntur Romli itu tolong dulu ditatar dulu tuh. Masa Bapak Prabowo memberikan hewan kurban dari APBN ya sebanyak 100 miliar dikomentari. Sementara waktu kemarin presidennya Bapak Joko Widodo dan juga SBY melakukan hal yang sama, kok nggak dikomentari? Sama itu. Sama masalah ijazah Joko Widodo ya, dibilanglah katanya palsu apa segala macam karena nggak pakai data. Dokumennya mana? Kelengkapan datanya mana? Itu goblok, itu bodoh. Ini pun juga kalian pun juga ikut juga komentar. Ada-ada aja. Bilang tuh sama si Jarot bilang sama Jarot ya, jangan ngomong-ngomongin masa ijazah. Dibilangnya pula, kalau perlu saya diminta ijazah saya akan tunjukkan. Penting amat ijazah lo. Komentarilah sesuatu yang substansial ya bagi negara ini, untuk kemajuan negara ini. Komentari sesuatu yang lebih besar. Perkara receh dikomentari. Kok jadi kalian kayaknya juru kampanyenya si Roy Suryo? Yang tidak memberikan suatu multiplier efek pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki. Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan sistem hukum. Pertama ya,
Dia katakan apa? Bansos sebagai alat elektoral. Yang kedua katanya masalah infrastruktur yang tidak multiplier. Ya kan begitu. Sekarang ku tanya dulu sama kau Hasto. Kau kemarin ya dari Jogja ke Jakarta pakai jalan tol nggak? Pakai jalan tol nggak? Berapa keluargamu sebagai penikmat jalan tol yang dibangun Bapak Joko Widodo? Mau ke Jakarta, mau ke Solo, mau ke Jogja, mau ke Semarang, mau ke Surabaya. Berapa kadermu, berapa banyak kadermu yang nggak pakai jalan tol? Aku mau nanya dulu. Hah? Aku mau nanya dulu sama si Nopi Buli itu. Yang selalu bilang-bilang jokodok itu. Berapa? Tanya dulu sama dia. Coba periksa dulu dia punya kartu tol nggak? Banyak kali gayamu. Infrastruktur yang tidak multiplier. Coba bayangkan kalian, waktu Bapak Joko Widodo bikin jalan tol, waktu Bapak Joko Widodo bikin bandara, waktu Bapak Joko Widodo bikin pelabuhan, waktu Bapak Joko Widodo bikin IKN, waktu Bapak Joko Widodo ya membangun ini dan itu di mana-mana, ya. Kenapa nggak komentar? Hah? Kenapa nggak komentar? Karena Bapak Joko Widodo udah nggak sama-sama dengan kalian. Tapi kalau sama-sama dengan kalian sekarang misalnya Bapak Joko Widodo masih ada di dalam kalian, itu keuntungan besar bagi kalian karena kalian akan menjadi besar oleh karena Bapak Joko Widodo, karena beliau meninggalkan legacy yang besar, yang agung, yang megah, yang dahsyat, yang banyak, ya. Itu pasti kalian akan puji-puji. Yakin aku, bulan Juni ini ya Bapak Joko Widodo nggak akan bersama PSI, sama kalian keliling. Sama kalian keliling. Kalian akan katakan bahwasanya ya oleh karena Bapak Joko Widodo kita sudah dibangun bandara, kita sudah dibangun jalan tol, kita sudah dibangunkan IKN, kita sudah dibangunkan berapa pelabuhan, kita sudah dibangunkan berapa bendungan. Oleh karena itu jangan lupa partai yang mengusung Bapak Joko Widodo adalah partai yang memikirkan rakyat. Oleh karena itu kami persembahkan seorang presiden waktu 2014-2019 adalah sosok atau figur yang betul-betul memikirkan rakyat. Pasti itu. Bulan 6, bulan 7 dan seterusnya itu yang diajak Bapak Jokowi, yang ngajak Bapak Jokowi jalan-jalan bukan PSI, kalian. Tapi sekarang kalian komentar, kemarin waktu Bapak Jokowi di jalan tol kan nggak komentar. Bukankah semua kebijakan, bukankah semua aturan, bukankah semua yang berkaitan dengan pemerintahan, ya sebagian besar waktu Bapak Joko Widodo dengan kalian, dibuat ketika Bapak Joko Widodo dengan kalian, sebagian besar loh ya, hanya 1,5 tahun menjelang Bapak Joko Widodo berakhir, Bapak Joko Widodo nggak bersama-sama dengan kalian, dan kebanyakan itu pembangunan sudah selesai. Sudah selesai. Cangkemmu. Sistem politik, sistem demokrasi itu pasti nanti rakyat akan bertanya. Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin. Sebentar dulu. Bapak Joko Widodo udah ke Makassar, udah ke Tegal. Sewaktu presiden udah kemana-mana. Kayaknya nggak ada yang nanya kayak gitu. Sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, ya. Rakyat kecil nggak akan pernah menanyakan hal-hal besar seperti itu. Enggak. Mereka akan menanyakan, Bapak, ya kami rindu Pak dengan pembangunan yang dengan Bapak, karena Bapak sudah membangun daerah kami. Bapak, terima kasih buat jalan tol yang sudah Bapak buat. Karena apa? Karena kami lebih cepat kemana-mana. Pergi lagi ke daerah lain, Bapak. Terima kasih buat jalan yang sudah ya dibuat Bapak. Karena apa? Lewat jalan yang sudah dibangun ini Bapak, kami bisa mendistribusikan hasil pertanian kami ke kota. Terima kasih Bapak buat bendungan, terima kasih buat pelabuhan, terima kasih buat bandara, terima kasih buat semuanya, Pak. Kan begitu. Kalaupun ada yang berbicara atau menanyakan bagaimana Bapak sistem hukum, demokrasi, dan politik di Indonesia, yakin itu pasti dari partai kalian. Menyusup. Lagian beliau itu bukan mau mengadakan forum tanya jawab, enggak. Beliau hanya berkunjung saja, iya kan begitu. Dan kalian nggak usah khawatir lah, itu kan tidak melanggar hukum kan? Melanggar hukum atau melanggar undang-undang enggak?
Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, ya negara menjamin kemerdekaan masyarakat rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, dan mengumumkan pendapat. Kalau Bapak Joko Widodo ngumpul-ngumpul sama rakyatnya, salahnya di mana? Bukankah, ingat ini ya, bukankah Bapak Joko Widodo adalah salah satu tokoh pionir, pelopor yang pertama kali ya menunjukkan atau melakukan sebuah sistem belusukan di Indonesia ini? Kan begitu. Coba presiden mana yang belusukan sebelumnya? Nggak ada. Yang presiden sebelumnya nggak ada tuh SBY nggak ada. Megawati sekali-sekali. Ya kalau turun ke lapangan itu bukan belusukan, tapi kalau bicara belusukan itu kan langsung Bapak Joko Widodo itu ke pasar-pasar, ke rumah masyarakat, ke gorong-gorong, kemana-mana. Begitu, Hasto. Aduh, malu lah kau bikin pernyataan begitu tuh. Malu. Jujur aja aku bilang, sama seperti Jarod kemarin itu malu sebetulnya dia mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya Joko Widodo tuh sebelum turun ke lapangan tolong dulu pastikan dulu ijazahnya. Malu. Karena apa? Karena sudah berpuluh-puluh tahun Bapak Joko Widodo bersama-sama dengan kalian. Masa kalian nggak tahu ijazah Bapak Joko Widodo bentuknya kayak mana? Bikin malu aja. Ya. Nah, tahu nggak kalian ya, Bapak Joko Widodo saking saking dicintainya sama kadernya, ya. Ini mendapat pujian yang luar biasa ini dari Hasto. Pernah kan katanya dibilang Hasto, iya kan? Wah, kemanapun Bapak Joko Widodo, ya, dimanapun dia berada, dia akan membuat orang-orang sumringah, membuat saya sumringah. Lihat ini, dengarkan ini. Menurut Hasto, sosok Jokowi memang membuat sumringah banyak orang. Para politikus PDIP juga selalu sumringah setiap bertemu dengan Jokowi. Jokowi memang membuat sumringah banyak orang, buat sumringah rakyat, dan kita juga sumringah kalau bersama Pak Jokowi. Karena kami meyakini bahwa pemimpin yang berasal dari rakyat itu indikasinya sederhana. Ketika turun, itu rakyat antusias datang, kemudian ada spontanitas yang hidup. Bapak Joko Widodo membuat kita sumringah, membuat rakyat sumringah, membuat orang-orang sumringah. Sebentar dulu Hasto, kok ada si Koni di sampingmu? Oh dari dulu ternyata Koni ini sudah bagian dari kalian ya. Tapi sampingnya itu Effendi Simbolon kemana dia? Aduh, sudahlah Hasto, ya. Jangan terlalu banyak berkata-kata. Karena apa? Kebanyakan berkata-kata mancing dosa. Mancing dosa. Makanya aku bilang, tapi jujur aja aku bilang, aku sangat mensupport, sangat mendukung ketika mereka, PDIP dan kader-kadernya, menyerang terus Bapak Joko Widodo. Supaya apa? Supaya Bapak Joko Widodo elektoralnya makin kuat. Biarin aja. Aku udah bilang sama kalian kan berapa kali ya. Untuk teman-temanku yang dari PDIP, ya silakan. Serang terus Bapak Joko Widodo. Supaya kalian makin nyungsep. Belajar dari kesalahan 2024. Kalian memang menang secara di parlemen, suara kalian menang ya 16%, tapi sangat disayangkan 21% ke 16% kalian itu kehilangan 5% suara. Artinya dari seluruh suara pemilih 5% dikalikan dengan suara pemilih di Indonesia, kalian itu kehilangan 10 juta suara kawan. 10 juta suara kawan. Susah mengumpulkannya itu. Susah mengumpulkannya itu. Aduh, ya. Dan kemarin biar tahu kalian, ya, Bapak Joko Widodo, ya, saking rakyatnya rindu sama dia, ya, mereka datang berbondong-bondong ke rumah Bapak Joko Widodo, ya. Asosiasi Pedagang Bakso sampai curhat, Bapak, ini naik harga ini gimana, Pak? Aku heran, kok nggak beli sama Bapak Joko Widodo, bukan sama Menteri Perdagangan. Saya menyampaikan keluhan-keluhan tentang pelaku UMKM di lapangan. Beliau baru tahu kalau hari ini ternyata di lapangan terjadi seperti ini. Kondisinya harga-harga naik, khususnya adanya geopolitik
Timur Tengah ya. Harga-harga daging sampai hari ini tinggi. Udah dengarkan? Udah dengar! Curhatnya ke Bapak Joko Widodo karena apa? Beliau punya pengalaman turun ke masyarakat. Peduli dengan harga di pasar. Sampai sekarang rumah Bapak Joko Widodo belum pernah sepi. Rumah Bapak Joko Widodo sampai sekarang nggak pernah ada sepinya. Kecuali jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Ini bukti. Awas Ibu, maaf Bu, maaf. Jangan maju, jangan maju. Nanti aja di dalam, nanti aja di dalam Bu. Makanya kemarin biar tahu kalian ya, dibilang PDIP katanya sebagai tim suksesnya Roy Suryo. Valdo Maldini mengatakan kenapa sih tiba-tiba PDIP menjadi tim suksesnya Roy Suryo? Masalah ijazah palsu. Kita dengarkan. Saya pengen bertanya dengan hormat ke PDIP, termasuk Mas Seno. Ketika tokoh PDIP keliling Indonesia bertemu konstituen, hadir di masyarakat, apakah itu disebut juga agenda politik keluarga? Apakah itu juga disebut mencurigakan karena pemilu masih jauh? Apakah ini standar hanya berlaku pada Pak Jokowi? Karena ini akan membuat yang membingungkan itu bukan Pak Jokowi, tapi juga sikap PDIP. Ketika Mas Seno bilang PDIP bingung dengan Pak Jokowi, bolehlah saya sampaikan. Justru saya yang bingung sama Pak PDIP. Kenapa? 10 tahun ini, bahkan belasan tahun Pak Jokowi sama PDIP. Nggak ada yang bingung. Berpisah secara politik, tiba-tiba semua jadi mencurigakan. Jadi kebingungan ini bukan tentang Pak Jokowi, tentang PDIP yang mungkin belum selesai dengan perpisahan politiknya. Betul, masyarakat menghadapi tantangan hari ini. Kita semua sama pokoknya. Mereka butuh mereka tuh nggak butuh analisis tentang motif Pak Jokowi turun gunung, saya kira. Butuh pemimpin yang hadir, mendengar, nggak perlu menunggu momentum elektoral untuk politik. Nah, terkait soal ijazah yang disampaikan oleh Pak Jarod, sedikit ya Mas Renhard, saya harus sampaikan, mumpung ada Pak Roy Suryo juga di sini. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya kalau urusan pendaftaran calon ke KPU, itu yang daftarin itu partai, Mas. Bukan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi melamar ke PDI, pasti udah ditanya, Pak Jokowi siap berapa? Dulu kuliah di mana? Boleh dong dilihatin ijazahnya, gitu loh. Nah, harusnya menurut saya, yang membela Pak Jokowi adalah PDIP. Nah, saya agak bingung kenapa PDIP jadi tim suksesnya Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo udah 1 tahun ini kampanye ijazah palsu ini, semua lembaga menyatakan Pak Roy Suryo ini nggak ada yang cocok gitu. UGM sudah, polisi sudah, dan sebagainya. Jadi, Mas Renhard dan semua masyarakat Indonesia, saya percaya bahwa apapun yang dilakukan, bolehlah. Saya percaya PDIP itu partai yang matang, partai yang pernah menang pemilu, dihujat berkali-kali, dihajar berkali-kali, bangkit berkali-kali. Saya percaya PDIP akan menunjukkan sikap yang satria. Itu aja Mas. Udah dengar kan? Kecil kali PDIP menjadi tim suksesnya Roy Suryo. Harusnya Roy Suryo menjadi tim suksesnya PDIP. Begitu yang betul. Ada aja ya. Jadi ya itu dulu dari Hukum Parbela. Salam NKRI, NKRI harga mati.